Halo Sobat Media, tahukah kamu di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada sebuah cuka yang menjadi ciri khas Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disebut cuka tuak. Cuka tuak tadi sudah sempat ditayangkan di awal video. Nah, bagaimana cara pembuatan cuka tuak? Cuka tuak ini berawal dari tuak ini. Nah, tuak ini didapatkan dari tangan bapak-bapak kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menaiki pohon tuak yang tinggi, kemudian menyadapnya sehingga menjadi minuman tuak ini. Minuman tuak ini berwarna putih dan rasanya sangat manis. Kemudian setelah tuak ini disadap, ini akan dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, ketika sudah ada di dalam botol, tuak ini akan dibiarkan selama kurang lebih 23 hari sehingga menjadi cuka tuak seperti ini. Nah, terlihat kan perbedaan warnanya antara tuak dan juga cuka tuak. Kira-kira Sobat Media, tahukah kamu mengapa tuak dapat berubah menjadi cuka tuak seperti ini? Itu semua terjadi karena proses bioteknologi, yaitu fermentasi. Nah Sobat Media, berdasarkan teori dari Sumenda DKK tahun 2015, ini mengatakan bahwa dalam keadaan segar, tuak ini akan berasa manis dan berbau khas tuak. Tuak yang telah didiamkan akan terjadi proses fermentasi secara alami dan rasanya sudah tidak manis lagi. Proses fermentasi ini terjadi kurang lebih dari 36 sampai 48 jam atau sekitar 23 hari. Nugraha dan Wiatnya di dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa tuak mengalami proses fermentasi karena adanya kontaminasi dari mikroorganisme. Liasa dan Matt Doan tahun 2015 juga menambahkan bahwa tuak adalah media yang subur untuk pertumbuhan mikroba seperti bakteri Acetobacter aceti dan sel kamir atau jamur dari genus Saccharomyces. Pada tuak yang mengalami fermentasi secara alami, sel jamur dari genus Saccharomyces ini akan lebih aktif untuk mensintesa gula atau glukosa dan menghasilkan alkohol dan gas CO2. Ketika alkohol telah disintesa, bakteri Acetobacter aceti akan mengoksidasi alkohol tersebut menjadi asam cuka, seperti yang dikatakan drama di tahun 2018. Nah, Sobat Media, karena proses fermentasi tersebut dan adanya pengaruh dari bakteri Acetobacter aceti ini yang telah mensintesis alkohol menjadi asam asetat atau asam cuka, sehingga terjadilah perubahan antara tuak menjadi cuka tuak. Tuak yang berwarna putih yang rasanya manis berubah menjadi cuka tuak yang warnanya agak coklat kekuningan yang rasanya sangat asam. Nah Sobat Media, cuka tuak yang telah difermentasi oleh bakteri Acetobacter aceti ini dapat digunakan untuk memasak loh. Salah satunya dapat menjadi salah satu bahan untuk pembuatan makanan khas NTT yang bernama lawar ikan teri. Yuk kita simak cara pembuatannya yang akan dipandu oleh Kak Yunia. Salam semuanya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan makanan khas dari NTT, yaitu lawar ikan teri. Mari teman-teman mengikuti tutorial yang akan saya tunjukkan. Bahan-bahan untuk membuat lawar ikan teri: ada garam, ikan teri, tomat, daun bawang, cabai, jeruk nipis, bawang, daun kumani, roti, dan terakhir cuka tuak. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat bahan-bahannya ya. Nah pertama itu sebelum kita membuat bahannya ini teman-teman, ikan teri atau ikan sardin itu harus teman-teman rendam dulu dengan cuka tuak ya, atau dengan tuak ini gitu. Baru nanti kita akan campur dengan bumbu-bumbunya yang lain. Jadi kita campur ya, secukupnya saja ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Jadi kita menunggu sampai ikan teri atau ikan sardin ini itu matang karena adanya cuka tuak di dalam perendaman dengan yang digunakan untuk merendam ikan teri ini ya. Nah teman-teman kita dapat mengetahui bagaimana ikan sardin ini ketika direndam dengan tuak itu dia sudah matang. Nah, itu akan kelihatan ketika warnanya berubah menjadi putih ya teman-teman. Oke, untuk tuaknya itu sendiri ketika teman-teman mencampurnya dengan ikan teri ini itu teman-teman jangan terlalu berlebihan ya. Itu harus diukur sesuai dengan banyaknya ikan teri yang teman-teman mau pakai untuk membuat lawar ya. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan bumbu-bumbunya yang tadi sudah teman-teman lihat. Jadi berapa jumlah bawangnya itu sesuai selera teman-teman ya, dan juga sesuai dengan jumlah ikan terinya, ikan teri yang dipakai oleh teman-teman. Bawangnya itu diiris tipis-tipis saja ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat ya, jadi bawangnya sudah tipis seperti ini ya. Ya, kemudian kita lanjut lagi dengan mengiris cabai ya. Ini sesuai selera teman-teman ya. Kalau di sini kami biasanya menggunakan cabai besar ya, tetapi kalau teman-teman mau lebih pedas lagi juga bisa menggunakan cabai yang ukurannya kecil. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memotong daun bawang ya teman-teman. Ini bisa kita langsung campur ya dengan lawarnya. Ini kita bisa irisnya sampai dia tipis ya teman-teman, atau ukurannya tidak terlalu besar ya. Nah teman-teman, sebelumnya tadi saya lupa ya teman-teman, harus memberikan jeruk nipis dulu ya. Nah ini ya teman-teman. Sekarang kita campur ya. Nah teman-teman, terakhir kita bisa menambahkan sedikit tomat ya. Ini kalau teman-teman mau ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman tidak memakai tomat juga bisa. Kita ikan dulu ya, tomatnya kita bisa iris dulu. Ya, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita masukkan ya. Nah terakhir kita bisa menambahkan sedikit garam ya teman-teman, sedikit garam untuk memberikan rasa sedikit ya, ini secukupnya aja, dan kita aduk kembali ya. Nah teman-teman, jadi lawarnya ini sudah jadi ya, kita bisa lihat modelnya seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan berinovasi dengan lawar ini. Kalau kebanyakan lawar itu dimakan dengan nasi atau dengan jawabos, hari ini kita akan inovasi dengan bagaimana lawar itu dimakan dengan roti dan juga dimakan dengan ubi ya teman-teman. Nah ubinya seperti apa teman-teman bisa lihat ubinya. Ini ubi yang sudah direbus ya. Jadi kita bisa makan lawar ini dengan ubi yang sudah direbus ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita inovasi dengan roti ya. Nah teman-teman, jadi roti ini roti tawar ya, ini tidak perlu dipanggang ya, jadi pakai roti tawar saja yang tidak perlu dibakar atau dipanggang ya, seperti ini. Ini kita masukkan lawarnya ya teman-teman, ini lawarnya kita taruh di atasnya ya, seperti demikian. Kita pipihkan ya, seperti kita membuat sandwich ya teman-teman. Sandwich kalau orang barat kan dengan daging ya, kalau ini kita buatnya dengan lawar, jadi kreatif ya. Oh ya teman-teman. Oke, setelah itu kita berikan roti ya, tutup rotinya ya.
Jadi nanti bisa dimakan seperti demikian. Kita bisa potong juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya inovasinya. Seperti demikian ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah 3 olahan dari lawar yang dapat teman-teman pakai ya sebagai kreativitas. Ada seperti roti yang sebentuk seperti sandwich, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada nasi ya, bisa dimakan, ini bisa nasi putih atau nasi merah teman-teman. Kemudian ada ubi ya, ubi bakar atau ubi rebus bisa teman-teman pakai, atau ubi goreng juga bisa ya teman-teman. Thank you ya. Ya, silakan. Ya, gimana rasanya? Mantap. Ya, Wah, enak sekali loh ikan teri yang dibuat Kak Yunia. Ada inovasi terbaru yaitu makannya menggunakan roti sehingga dapat menjadi roti isi lawar ikan teri. Nah, ini dapat menjadi inovasi baru yang mungkin bisa meningkatkan kehidupan ekonomi kita nih. Jadi para sobat media, jika mau menggunakan ide ini dipersilakan. Jika ingin memesan pun silakan menghubungi saya Kurnia dan juga Yunia, rekan saya tadi. Nah, di dalam proses pembuatan lawar ikan teri tadi juga ada proses bioteknologi teman-teman, yang mana proses bioteknologi ini terlihat ketika ikan yang awalnya tadi mentah dia dapat menjadi masak karena direndam di dalam tuak. Ini terjadi karena tuak tadi mengandung asam asetat yang dihasilkan dari bakteri Acetobacter aceti, sehingga dia dapat mematangkan ikan yang mentah tadi. Luar biasa bukan? Nah, sobat media, Tuhan telah memberikan pengetahuan, talenta, atau keahlian kepada manusia melalui pekerjaannya, sehingga manusia dapat menjadi mitra Allah dengan kemampuannya dalam mempelajari alam semesta, tetapi tetap tunduk dan memuliakan Allah atas otoritasnya. Dengan demikian, Rantung dan Boilio tahun 2020 pun mengajarkan kita bahwa iman Kristen sebagai dasar manusia meresponi perkembangan teknologi dengan Allah sebagai dasar dan perancang kehidupan teknologi. Kejadian 1 ayat yang ke-28 berbunyi, "Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Hapsrini dan PJ tahun 2021 menjelaskan mandat itu ternyata tidak hanya menaklukkan atau menguasai, tetapi juga mengusahakan dan memelihara bumi atau taman. Seperti Kejadian 2 ayat 15 yang artinya kuasa itu juga mencakup menata hidup, mengelola alam, dan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mengusahakan kesejahteraan dirinya dan alam semesta. Saya dan Yunia dari kelompok 6 berpendapat bahwa Tuhan sungguh luar biasa menciptakan alam semesta, termasuk bakteri-bakteri kecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, tetapi mereka dapat bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Serta yang perlu diingat adalah semua yang kita jalani harus dilandaskan kepada kemuliaan Tuhan, harus dilandaskan dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita pun sebagai manusia, sebagai ciptaan, harus terus menjaga alam, harus bersyukur dan memanfaatkan semuanya untuk kebaikan kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian presentasi dari saya dan Yunia. Semoga ini semua memberkati. Salam Flubamura, salam budaya, salam bioteknologi.